Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Ratnasari SAG MPDI. Saya adalah guru PAI dan Budi Pekerti di SDN 13 Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SDN 13 Sumbawa pada kelas 6 dengan materi pokok adalah indahnya hidup dalam kebersamaan dalam Quran Surah Al-Kafirun. Berikut video pembelajaran dari saya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rizky, Meisha, Rizky, Meisha, Meisha. Nadia. Ya, ada ya. Kenapa? Sakit atau Sakit atau Oh ya. Kalau lebih dari 3 hari tidak hadir, kawannya ditengok. Siapa tahu sakitnya parah ya. Ya sudah ya. Pada pembelajaran yang lalu ya, kita telah membahas tentang surah-surah dalam Al-Quran ya. Karena hari ini adalah hari pertama kita berjumpa dalam pembelajaran agama Islam ya, dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti ya. Sudah lebih kurang 2 pekan kita liburan ya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar ya. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kalian dapatkan, ilmu yang kalian akan dapatkan menjadi berkah ya. Untuk menambah keberkahan tersebut, mari kita sama-sama berdoa. Silakan baca untuk pimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa.
di sana sudah relax semua, kita sudah sedikit, sudah liar semuanya. Sekarang kita sudah siap untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita buka sama-sama pembelajaran kita dengan lafazkan lafaz. Basmalah. Anak-anak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya hidup dalam kebersamaan. Yang akan kita pelajari adalah surah Al-Kafirun. Ya, ada yang tahu apa itu arti Al-Kafirun? Ada yang tahu arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Iya, bagus, benar ya. Orang-orang kafir. Ada yang tahu siapa saja orang kafir itu? Siapa orang kafir? Orang yang tidak? Nah, ada lagi yang lain. Orang yang memperhatikan anak yatim. Itu ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu. Nah, kalau orang yang sholat, yang tidak sholat benar. Apalagi orang kafir itu orang seperti apa? Ada yang tahu? Mengabaikan larangan Allah benar. Ada lagi? Ayo, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Tadi kata Arkan, orang kafir itu orang yang tidak melaksanakan sholat benar. Orang yang melalaikan ajaran agama kata Caca benar. Yang lain? Yo, apa arti orang kafir itu orang yang seperti apa? Sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita masuk materi, ya, apa arti orang kafir? Orang kafir itu orang yang seperti apa? Fauzan? Ya, yang lain? Orang kafir itu artinya orang yang bukan beragama Islam, orang yang tidak mempercayai Allah Tuhannya, Nabi Muhammad nabinya, ya, orang yang tidak berkitabkan kitab Al-Quran disebut orang kafir. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang indahnya hidup dalam kebersamaan. Yang akan kita bahas adalah surah Al-Kafirun ya. Kompetensi apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, yang berhubungan dengan sikap ya, memiliki sifat toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Jadi setelah kita belajar ini, diharapkan setelah kita belajar ini kalian paham bahwa kalian harus memiliki sifat atau sikap toleransi. Apa itu toleransi? Saling menghargai. Kamulah, saya lah. Kamu silakan beragama, beribadah sesuai dengan agama kamu. Saya pun akan beribadah sesuai dengan
minkum waliyadin. Itu surat Al-Kafirun ya. Nah, sekarang kita baca sama-sama ya. Sama-sama ya. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada berapa ayat semuanya? 6. Ada 6 ayat. Jadi surah Al-Kafirun ini adalah berjumlah 6 ayat. Masih ingat pelajaran kita? Kalau jumlah ayatnya sedikit, termasuk surat apa? Makkiyah, benar. Kenapa dia dikatakan Makkiyah? Ada yang masih ingat? Karena turunnya di kota Mekah. Ciri-cirinya apa tadi Caca? Ciri-cirinya apa suratnya? Iya, suratnya pendek, ayatnya pendek maksudnya ya. Jadi suratnya surah Makkiyah berjumlah 6 ayat. Hanya 6 berarti pendek ya. Makanya dia merupakan ciri-ciri surah Makkiyah. Suratnya pendek-pendek, turunnya di kota Mekah. Berarti kalau turunnya di kota Mekah, turunnya ketika Nabi berada di kota Mekah. Sebelum Nabi hijrah. Hijrah mana masih ingat enggak? Hijrah mana Nabi? Ibu kota? Madinah ya. Ya. Nah, Ibu jelaskan ayat demi ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Fauzan? Bismillah. Aku berlindung kepada. Itu ta'awuz. Kalau aku berlindung itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar Caca sama Zalika benar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Apa artinya? Wahai orang-orang kafir. Nah ini ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat kedua. Apa ayat kedua tadi? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang mukmin. Kita. Jadi Allah menyuruh kepada kita biar kita paham. Yang disuruh memang orang-orang kafir. Ini Allah menjelaskan tentang orang-orang kafir. Tapi ayat ini ditujukan kepada pemahamannya kepada kita sebagai orang mukmin. Ayat kedua, ayat ketiga. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya, ayat selanjutnya, ayat 5 ini ya. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Yang terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Surah Al-Kafirun ini ada sebabnya nak. Ingat, ayat-ayat dalam Al-Quran itu turun. Ada beberapa ayat yang turun memiliki sebab. Namanya asbabun nuzul. Ya, jadi surat Al-Kafirun ini turun disebabkan oleh orang-orang kafir yang mau mengajak Rasulullah. Mau mengajak apa dia? Iya, kata orang-orang kafir, Muhammad, daripada kita ribut-ribut terus, ya, daripada kita gontok-gontokan terus, mending kita damai saja. Bagus, ya, niatnya bagus, ya, tapi isinya jadi tidak bagus. Apa yang dikatakan orang kafir? Muhammad harus pindah agama dalam 7 hari. Muhammad harus pindah agama dalam 7 hari.
Muhammad dan pengikutnya juga harus ikut agama kami. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ya, makanya turun surah ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang beriman, kita semua ya yang dijelaskan, supaya apa? Supaya kita meyakinkan diri kita bahwa dalam bertoleransi itu untukmu agamamu silakan, untukku agamaku. Ya. Nah, jadi ini adalah yang ini Allah menjelaskan apa sih toleransi. Inilah toleransi. Jadi kalau orang nanya bagaimana konsep toleransi dalam Islam, inilah surah Al-Kafirun. Ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Artinya kamulah, saya lah. Itulah toleransi. Saling membiarkan. Tidak boleh saling mengganggu. Ya nak ya? Iya. Boleh enggak kalau misalnya ya nanti ketika bulan puasa, bulan Ramadan, ibu puasa filbet karena toleransi, aku nak toleransi dengan Bu Marina, aku nak melok puasa pulo. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Terus nanti ketika filbet mau merayakan, mau sembahyang ya nak ya. Ya, kita kebetulan ada teman kita yang beragama non muslim, tidak apa-apa ya, kita toleransi. Ketika filbet mau ke gereja, karena filbet sudah ikut berpuasa di bulan Ramadan, ibu juga mau toleransi. Ya, jadi ketika filbet di gereja karena toleransi, filbet ibu ikut juga ya ke gereja. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Itu toleransi yang salah kaprah. Itu toleransi yang salah, yang tidak benar, yang tidak boleh dicontoh. Toleransi itu jadi seperti apa? Ketika ibu ibadah, filbet diamkan saja, biarkan saja. Ketika filbet ke gereja, ibu juga diamkan saja. Kita saling membiarkan. Ya nak ya? Ya, kita saling membiarkan, tidak boleh saling mengganggu. Itulah yang namanya toleransi. Ketika kita mengikuti agama dia mengikuti agama kita, itu toleransi yang salah dan keliru. Ya. Terus coba ibu tanya. Kalau seandainya ada pembangunan jalan, kita mau membangun jalan ya, di perumahan kita jalannya rusak, paritnya banyak sampah. Kalau banjir khawatir nanti, kalau hujan khawatir nanti banjir. Boleh enggak filbet yang agamanya Kristen, yang agamanya Hindu, yang agamanya Buddha, yang agamanya Islam bergotong royong membersihkan parit? Boleh enggak? Boleh. Boleh ya? Benar? Ya, bagus. Artinya sudah paham semua. Iya, anak kelas 6 harus sudah pintar semua. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan akidah, ya, hal-hal yang berhubungan dengan ibadah tidak boleh diganggu gugat, tidak ada toleransi. Ya. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, apa itu muamalah? Hubungan antara manusia dengan manusia, bersosialisasi, bermasyarakat, silakan. Kita boleh-boleh saja. Paham ya? Paham. Ya. Nah, sekarang ibu bukakan, kita tonton sama-sama video tentang toleransi. Semuanya perhatikan video ini. Hingga tiba-tiba Kak Indah. Dek Zahra baru datang. Kita mulai dari awal ya. Silakan saksikan video tentang Toleransi beragama. Liburan panjang bagi sekolah muslim. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran hitam. Nanti teman-temanmu kumpul, Nadia dan Devita, ya Cak Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, Kejutan kita. Iya. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi
semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Tapi kalau kami tidak bisa Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Ya, tadi sudah kita saksikan sama-sama video tentang toleransi antar umat beragama. Kalian sudah saksikan sama-sama, sudah kalian pahami. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang akan kalian selesaikan. Ya, jadi silakan kalian kerjakan soal-soal ini. Aku beri waktu 10 menit. Ya, beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Kalau sudah selesai silakan kumpul ke depan. Ya, soal-soalnya sudah kalian kerjakan. Sekarang apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Caca. Kesimpulannya kita boleh dalam hal-hal yang bermasyarakat atau Ya, artinya kita boleh bekerja sama, benar ya kata Caca? Kita boleh bekerja sama, bersosialisasi dengan masyarakat yang berhubungan dengan masyarakat kemasyarakatan, dengan orang yang berbeda agama boleh. Ada lagi yang mau mengumpulkan? Ya, Rika. tentang agama dan akidah tidak boleh dikerjasamakan. Iya, ya. Jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia, orang-orang yang berbeda agama boleh bekerja sama. Misalnya tadi kata Caca, bergotong royong membangun jalan ya. Terus kata Zalika benar juga. Kesimpulannya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan ibadah tidak ada kerjasama, sendiri-sendiri. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Paham ya? Paham semua makna toleransi? Apa tadi arti al-kafirun? Ada berapa ayat? Ada 6 ayat surah al-kafirun. Surah al-kafirun termasuk surah Makkiyah atau Madaniyah? Ya, ya. Apa arti surah Makkiyah? Artinya surah yang turun di kota Mekah. Apa ciri-ciri, tanda-tanda surah yang diturunkan di kota Mekah? Surah Makkiyah itu ciri-cirinya pendek. Surahnya, ayatnya sedikit, pendek. Ya, ayyuhal kafirun, pendek kan?